Halo semuanya, bertemu lagi kita di channel Cerita Populer. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Firuman, dirilis pada tahun 2022. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali dengan aksi kejar-kejaran antara Munyandi dengan anaknya bernama Firuman. Ternyata Firuman akan membunuh ayahnya sendiri, dikarenakan ayahnya tersebut telah membunuh istrinya, alias ibu dari Firuman. Tapi aksi Firuman tersebut dihentikan oleh warga. Firuman mengancam, jika dia akan terus memburu Munyandi kemanapun ia pergi. Atas kejadian tersebut Firuman disidang. Di sana hakim bertanya, kenapa Firuman sangat ingin membunuh ayahnya? Firuman pun menjawab, karena Munyandi telah membunuh ibunya, dia juga tidak ingin tinggal bersamanya. Kemudian, hakim meminta Firuman agar tetap tinggal bersama ayah dan ketiga kakaknya, maka dengan begitu dia bisa sekolah dan hidup bahagia bersama mereka. Tapi Firuman menolak, dia lebih memilih pergi dari rumah dan tinggal bersama pamannya bernama Pandian. Jika dia tetap tinggal bersama mereka, maka suatu saat nanti dia akan membunuh ayahnya, ketika dia sedang tidur. Mendengar perkataan tersebut, membuat semua orang kaget mendengarnya. Hingga akhirnya hakim memutuskan, kalau Firuman akan tinggal bersama pamannya. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, dalam perayaan bulan purnama di desa tersebut, masyarakat setempat mengadakan kompetisi gulat. Adapun pesertanya, Sambadian yang merupakan anak dari mantan gulat yang bernama Kutalam, dan mereka masih kerabat dari Munyandi. Lalu kita dikenalkan dengan peserta yang kedua, dan dia adalah Firuman yang sudah tumbuh dewasa. Pertandingan pun dimulai. Sambadian yang tadinya mulut besar, kini dengan mudahnya Firuman mengalahkannya. Firuman yang merasa dirinya menang dia hendak pergi dari sana, tapi Kutalam menantang Firuman untuk mengalahkan 10 orang anak buahnya. Jika dia bisa mengalahkan mereka, maka dia bisa pergi dari sana. Lalu Pandian berkata, jangankan 10 orang, berapapun yang dibawa oleh Kutalam, Firuman bisa mengalahkannya. Lalu Pandian menyuruh Firuman melawan mereka semua. Dengan mudahnya, Firuman mengalahkan mereka. Setelah memenangkan kompetisi tersebut, teman Firuman yang bernama Kutukal meminta panitia untuk menyerahkan hadiah dan memberikan trofi kepada Firuman, karena mereka ingin pergi dari sana. Lalu panitia meminta Munyandi yang akan menyerahkannya kepada Firuman. Tapi Firuman menolak, dia tidak ingin menerima hadiah dari pria yang telah membunuh ibunya. Firuman menyuruh Munyandi untuk memberikan hadiah dan trofinya kepada keledai, karena keledai tersebut yang pantas menerima hadiah darinya. Munyandi yang merasa malu, dia pergi dari sana. Keesokan harinya, Munyandi kembali dibuat kesal, karena Firuman memasang banyak sekali spanduk ibunya di depan rumah Munyandi. Bahkan Firuman juga memasang foto ketiga kakaknya di sana. Munyandi yang tidak terima tentu saja membuatnya marah. Lalu dia bertanya siapa yang telah mengizinkan Firuman memasang spanduk di depan rumahnya. Lalu Firuman meminta Munyandi bertanya langsung dengan anak buahnya. Ternyata sebelumnya, Firuman telah mengirim minuman kepada Munyandi dan itu berupa suap. Karena mabuk, Munyandi tidak menyadari bahwa dia telah memberi izin kepada Firuman untuk memasang spanduk di depan rumahnya. Munyandi tidak bisa berbuat apa-apa, karena memang dia yang mengizinkannya. Lalu dia menyuruh ketiga anaknya untuk merobek spanduk yang dipasang oleh Firuman. Firuman hanya diam saja ketika Selvam yang merupakan kakak tertua menamparnya. Mereka juga kesal karena Firuman berani-beraninya memasang foto mereka di sana. Lalu mereka pun merobek spanduk yang telah dipasang oleh Firuman. Firuman merasa sedih ketika wajah ibunya diinjak oleh ayah dan kakaknya sendiri.
Dia sengaja tidak melawan kakaknya, karena sebelum meninggal ibunya berpesan, jika dia tidak boleh melawan kakaknya meski mereka memarahinya. Bahkan jika kakaknya terluka, Firuman harus menyerahkan hidupnya demi menyelamatkan mereka. Kemudian scene berpindah. Terlihat seorang gadis yang sedang berdoa, agar dia dan kakaknya diberi kehidupan yang baik. Dia juga berharap agar kakak iparnya mendapat pekerjaan. Jika doanya dikabulkan, maka dia akan membuat jamuan di sana. Dan diketahui gadis tersebut bernama Tin. Tidak lama kemudian teman Tin datang, dia mengabarkan kalau sedekah yang disiapkan oleh Tin tidak ada yang mau menerimanya, karena orang-orang tidak ada yang datang ke sana. Lalu Tin bertanya kepada wanita di sana, kenapa tidak ada orang yang datang untuk menerima sedekah darinya? Wanita itu pun berkata, kalau semua orang pergi ke acara yang diadakan Firuman, untuk merayakan ulang tahun ibunya. Tin yang belum tahu siapa Firuman, lalu dia menanyakan hal itu. Dengan candaannya wanita itu mengatakan, kalau Firuman adalah calon suami Tin. Tin yang penasaran, dia pun pergi ke acara yang dibuat oleh Firuman. Setibanya di sana, Tin terlihat kesal karena Firuman yang menjadi penyebab sedekahnya tidak ada orang yang mau menerimanya. Tidak lama kemudian, Tin ditelepon oleh kakaknya yang merupakan menantu Munyandi, karena saat itu mertuanya sedang sakit, dia meminta Tin untuk menyuntikkannya. Di sana, terlihat Munyandi masih kesal kepada Firuman soal spanduk yang dibuatnya tempo hari. Dia memarahi Selvam, karena seharusnya Selvam juga merobek wajah Firuman waktu itu. Tin yang dekat dengan keluarga Munyandi dia berjanji, kalau Firuman tidak akan lagi mengganggunya. Jika hal itu sampai terjadi maka dia sendiri yang akan menghadapinya. Tentu saja kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Munyandi. Di tempat lain, terlihat Firuman sedang memasang tenda di sebuah acara, dia dibantu oleh paman dan juga temannya. Setelah memasang tenda tersebut, Firuman mengajak paman Pandian dan Kutukal pergi makan karena dia sudah lapar. Tapi paman Pandian menolak karena dia sudah makan. Awalnya Kutukal mengajak Firuman makan di tempat lain, tapi Firuman justru mengajak Kutukal makan di warung kakaknya saja. Setibanya di sana, Firuman dan Kutukal langsung pesan makanan berupa idli panas, mereka pun dilayani dengan baik oleh pelayan di sana dengan menyiapkan daun pisang di atas meja. Tidak lama kemudian kakak Firuman yang bernama Mutukuti datang. Dia tidak mengizinkan pelayannya untuk menyiapkan makan untuk mereka, dengan alasan warung makannya sudah tutup. Dia meminta Firuman dan temannya segera pergi dari sana. Dengan perasaan sedih dan juga lapar, Firuman pun pergi dari sana. Kutukal merasa heran kenapa Firuman masih menganggap pria itu sebagai kakaknya, sedangkan dia jahat kepadanya. Firuman pun menjawab, mungkin kakaknya merasa takut hidupnya akan rusak jika memberi makan kepada adiknya. Pada saat di jalan, Firuman bertemu dengan anak buah Kutalam yang sedang berjaga di depan gudang miliknya. Firuman tidak terima mereka menumpukan barang dan miras di tempat miliknya, lalu salah satu dari mereka berkata kalau tempat tersebut adalah milik kuil. Firuman pun menyangkal hal itu, karena dia masih punya tender di tempat tersebut. Lalu Firuman menyuruh mereka pergi dari sana, karena tempat tersebut akan menjadi miliknya. Tapi mereka menolak dan langsung menyerang Firuman. Ternyata di tempat tersebut sudah ada Kutalam dan MLA, mereka merencanakan akan mengambil tempat tersebut dari Firuman. Setelah itu, anak MLA menyuruh anak buahnya menyerang Firuman, hingga akhirnya perkelahian pun terjadi. Setelah menghajar mereka semua, Firuman menyuruh Kutalam untuk memberitahu Munyandi, jika ada masalah dengannya maka langsung saja menemuinya. Ternyata Firuman sudah tahu, kalau mereka semua suruhan dari Munyandi untuk mengambil tempat tersebut darinya. Setelah itu Firuman dan temannya pergi ke rumah Munyandi, di sana Firuman terus melempar rumah Munyandi dengan batu dan memintanya untuk segera keluar.
Tapi yang keluar malah ketiga kakak Firuman. Selvam menyuruh Firuman untuk segera pergi dan jangan membuat keributan di sana. Tapi Firuman menolak. Andai saja Selvam bukan kakaknya, maka sudah lama dia menghajarnya, dan merobek wajahnya ketika dia merobek spanduk ibunya waktu itu. Tidak lama kemudian Tin datang, begitu juga dengan Munyandi yang keluar sambil marah-marah kepada Firuman. Tin yang sudah berjanji sebelumnya akan membantu Munyandi, lalu dia melempar galon ke arah Firuman. Tapi justru teman Firuman yang kena galon tersebut. Lalu Tin menghampiri Firuman dan memperingatinya untuk jangan lagi mengganggu Munyandi, karena dia akan melakukan apapun untuknya. Firuman hanya diam saja sambil terus melihat Tin. Tidak lama kemudian Paman Pandian datang, dia juga terdiam ketika melihat Firuman dimarahi oleh Tin. Malam harinya, Paman Pandian memberitahu Firuman kalau dia menyukai Tin, dia ingin Firuman menikahinya. Firuman yang merasa heran lalu dia bertanya, apa yang disukai pamannya dari Tin? Paman Pandian pun menjawab, dia melindungi keluarganya sendiri dan itu merupakan tugas seorang ayah, lagi pula tidak mudah menemukan gadis seperti itu. Paman Pandian meminta Firuman untuk jangan menolak Tin, karena itu merupakan permintaan pertama dan terakhirnya. Firuman yang tidak bisa menolak, akhirnya dia mencoba menelpon Tin dan memintanya besok mengantar 40 galon ke rumahnya, sebelum jam 6 pagi. Keesokan paginya, setelah Tin mengantar 40 galon air pesanan Firuman, dia juga disuruh oleh Firuman untuk melukis halaman di depan rumahnya. Paman Pandian yang baru bangun, dia dibuat kaget ketika melihat Tin ada di sana. Tidak lama kemudian Firuman datang, lalu memberikan uang galon kepada Tin. Tapi Tin dibuat kesal, karena sebelumnya Firuman menyuruhnya mengantar air, tapi dia juga disuruh melukis di halaman rumahnya. Lalu Firuman berkata, ketika mempelai wanita datang, rumahnya harus terlihat rapi. Tin pun menjawab, percuma saja kalau rumah terlihat rapi tapi mempelai prianya tidak. Di sini Tin belum menyadari, kalau Firuman mulai menyukainya dan mempelai wanita yang dimaksud Firuman adalah dirinya. Setelah Tin pergi, Paman Pandian kesal dengan Firuman karena dia mengira Firuman mencari gadis lain tanpa sepengetahuannya. Firuman berkata, kalau calon mempelai wanita sudah datang ke rumah, kini giliran pamannya yang akan datang ke rumah calon mempelai wanita. Mendengar itu tentu saja membuat Paman Pandian senang, akhirnya Firuman mau memenuhi permintaannya. Setelah itu, Paman Pandian pergi ke rumah Tin, dengan maksud ingin menjodohkannya dengan Firuman. Tapi perjodohan tersebut langsung ditolak oleh Tin, dia tidak yakin hidupnya akan bahagia jika bersama Firuman. Lagi pula dia tidak akan menikah tanpa persetujuan dari Paman Munyandi, dia juga tidak ingin menikah dengan orang yang tidak menyukai pamannya. Lalu Tin menyuruh Paman Pandian pergi dari sana, dan jangan datang lagi membahas pernikahannya. Munyandi yang mendengar Tin menolak perjodohan dari Pandian, jelas saja membuatnya senang, sampai-sampai menyiapkan makan untuk Tin. Dia juga memanggil Tin dengan sebutan calon menantu. Ibu Munyandi yang mendengar itu dia langsung menolak, karena dia tidak ingin Munyandi menikahkan cucunya dengan Tin yang berasal dari keluarga miskin, cukuplah Selvam cucu tertuanya yang menikah dengan keluarga miskin, yaitu dengan kakak Tin itu sendiri. Keesokan harinya, terlihat Tin dan temannya ingin berbagi sedekah untuk kakak iparnya agar dapat pekerjaan. Tapi di depan mereka sudah ada Firuman, yang sedang berbagi sedekah kepada orang-orang di sana. Salah satu warga berkata kepada Firuman, hari itu kamu menyajikan biryani karena itu peringatan kematian ibumu, dan sekarang untuk apa perayaan hari ini? Firuman pun menjawab, kalau tunangannya ingin bersedekah agar kakak iparnya dapat pekerjaan. Tidak lama kemudian, Tin mendapat telepon dari kakaknya yang mengabarkan kalau teman suaminya sudah dapat pekerjaan, tapi suaminya belum. Karena tempat ia akan bekerja ingin meminta uang 8 lakhs, sedangkan mereka tidak punya uang sebanyak itu. Firuman yang tidak ingin melihat Tin sedih, lalu dia pergi ke rumah MLA tempat kakak ipar Tin melamar pekerjaan. Firuman langsung ke intinya, dia datang ke sana untuk memberikan uang 8 lakhs agar kakaknya dapat pekerjaan. Tapi MLA berkata,
kalau keputusan itu ada di tanda tangan Firuman, jika dia memberikan tanah milik ibunya maka kakaknya akan dapat pekerjaan. Lagi pula tanah itu nanti akan dibangun sekolah untuk anak-anak. Firuman yang tidak ada pilihan lain, dengan terpaksa dia memberikan tanah milik ibunya, asalkan kakaknya dapat pekerjaan. Tanpa Firuman ketahui, ternyata teman Tin melihat kejadian itu. Setelah itu, anak Emily pergi ke rumah Munyandi untuk menyerahkan surat yang telah ditanda tangan oleh Firuman. Ternyata Emily dan Munyandi telah bekerja sama untuk mendapatkan tanah milik ibu Firuman. Sebagai imbalannya Munyandi memberikan surat izin tambang batu yang akan dikelola oleh Emily. Setelah itu Munyandi memberitahu Selvam bahwa surat terima kerjanya akan keluar besok. Kakak Tin yang mengetahui suaminya dapat pekerjaan tentu saja membuatnya senang. Di tempat lain, Tin pergi ke rumah temannya untuk memberitahukan kalau kakak iparnya dapat pekerjaan dan mereka akan mengadakan jamuan karena dewa telah mengabulkan doanya. Tapi teman Tin menyangkal hal itu, jika Tin ingin melakukan jamuan maka lakukan itu untuk Firuman karena berkatnya kakak ipar Tin dapat pekerjaan. Dia tidak hanya memberikan uang kepada Emily, tapi dia juga menyerahkan tanah milik ibunya. Bahkan ketika anak Emily menampar Firuman untuk balas dendam, dia hanya diam saja asalkan kakak ipar Tin dapat pekerjaan. Tin yang mendengar itu dia baru menyadari, ternyata Firuman begitu sangat mencintainya. Setelah itu Tin menelpon Firuman untuk memasang tenda di rumahnya, karena mereka akan mengadakan jamuan kecil. Tentu saja hal itu membuat Firuman senang mendengarnya, tapi setibanya di rumah Tin, mereka malah disuruh membersihkan kotoran terlebih dahulu. Ternyata Tin ingin balas dendam, karena waktu Firuman memesan air galon kepadanya Firuman menyuruhnya melukis di depan rumahnya. Firuman tidak keberatan dengan semuanya itu, tapi sebelum memasang tenda, Tin harus membayar uang muka terlebih dahulu. Setelah itu Tin mengajak Firuman masuk ke dalam rumah karena dia akan membayar uang mukanya. Tapi ketika masuk, Firuman dibuat kaget setelah melihat foto ibunya ada di sana. Tin mengatakan, kalau tunangannya akan senang jika dia memasangkan foto ibu mertuanya di sana. Mendengar itu Firuman hanya tersenyum setelah mengetahui kalau Tin juga mencintainya. Tin mengatakan impiannya hanya satu, dia ingin melihat kakaknya bahagia bersama suami dan anak-anaknya. Setelah tahu Firuman mewujudkan semua itu, dia tidak tahu harus berterima kasih kepadanya. Setelah itu Tin mencium Firuman, untuk mengobati rasa sakit yang ditampar oleh anak Emily sebelumnya. Mulai saat itu mereka resmi pacaran. Kemudian scene berpindah. Terlihat anak Emily dikejar para preman, karena anak Emily tersebut ingin mengambil bisnis mereka di sana, dan tentu saja para preman itu tidak terima. Pada saat preman itu ingin membunuhnya, tiba-tiba saja Firuman datang yang kebetulan lewat di sana bersama Tin. Firuman yang tidak tinggal diam, dia langsung menghajar mereka semua. Sebelum pergi Firuman berpesan, jika anak Emily berkuasa, maka layani rakyat dan berlaku adil, tapi jika mencoba berbuat curang maka segera pergi dan selamatkan diri. Singkat cerita, akhirnya hubungan Firuman dan Tin diketahui oleh Munyandi, dan itu membuatnya marah karena dia menganggap Tin telah mengkhianatinya. Tidak lama kemudian Tin datang, untuk memberikan abu suci kepada Munyandi, tapi Munyandi yang kesal dia meluapkan kekesalannya dengan menagih mahar kakak Tin yang belum lunas sampai sekarang. Dia meminta Tin, untuk segera melunasinya atau jika tidak dia harus menikah dengan pria pilihannya, yaitu Sambadian anak dari Kutalam. Tin yang tidak bisa memutuskannya dia hanya diam saja. Saat di rumah, Mutu yang merupakan kakak Tin, dia meminta adiknya untuk jangan terlalu memikirkan kehidupannya. Dia akan senang, jika Tin menikah dengan Firuman, lagi pula dia sudah mendapatkan kebahagiaan yaitu ketiga anaknya. Tidak lama kemudian Paman Pandian datang, dia mengatakan, kalau Munyandi tidak hanya merusak hidup Mutu saja, tapi dia juga merusak adik Paman Pandian dan juga adik Munyandi itu sendiri.
Ternyata Pandian memiliki adik bernama Balu yang selalu bersamanya selama ini, sedangkan adik Muniandi bernama Danam. Mereka saling jatuh cinta. Dari keluarga Paman Pandian sudah merestui hubungan mereka, tapi tidak dengan Muniandi. Mutu yang merupakan istri Muniandi, meminta Danam untuk memutuskan hubungannya dengan Balu karena hubungan mereka tidak disetujui oleh Muniandi. Tapi Danam meyakinkan, kalau dia bisa membuat kakaknya merestui hubungan mereka. Setelah itu, Danam menemui kakaknya dan mengatakan kalau dia dan Balu saling mencintai, jika tidak merestui hubungan mereka maka dia akan bunuh diri, karena dia sudah minum racun. Jika kakaknya merestui hubungan mereka, maka bawalah dia ke rumah sakit atau jika tidak biarkan dia mati. Muniandi yang takut Danam akan mati, dia pun bergegas membawa adiknya ke rumah sakit. Kabar tersebut diketahui oleh Paman Pandian dan yang lainnya, mereka pergi ke rumah sakit dan mencari keberadaan Danam, tapi mereka tidak menemukannya. Ternyata Muniandi membawa Danam pergi ke suatu tempat dan membiarkannya mati di sana. Setelah kematian Danam, Muniandi dipergoki istrinya yang sedang berselingkuh dengan pembantu di rumah mereka. Dan lebih parahnya lagi, wanita tersebut sudah hamil 3 bulan. Mutu yang tidak terima diselingkuhi, dia melampiaskan sakit hatinya dengan menghina Muniandi dan wanita selingkuhannya. Tentu saja membuat Muniandi marah dan langsung menampar istrinya. Firuman yang melihat kejadian itu, tentu saja membuatnya marah dan sangat membenci ayahnya, karena masih kecil dia tidak bisa melawan ayahnya. Kemudian Muniandi memperingati istrinya, untuk jangan lagi mempermasalahkan hal ini, jika dia ingin masih bersamanya maka diam saja atau jika tidak pergi dari rumahnya. Bukan hanya 1 wanita saja, 4 wanita pun bisa ia dapatkan. Setelah itu, Firuman dan ibunya pergi ke rumah Paman Pandian, mereka berencana akan tinggal 2 hari di sana. Pada saat makan, Paman Pandian melihat Mutu selalu termenung, lalu dia menyuruh Firuman untuk mengajak ibunya makan. Setelah itu Firuman menghampiri ibunya, dan mengajaknya makan bersamanya. Di sana sang ibu bertanya, apakah Firuman sayang kepada pamannya, dan maukah dia tinggal bersamanya setelah dia pergi? Firuman pun menjawab, kalau dia sayang kepada pamannya, dia juga akan tinggal bersamanya. Firuman yang penasaran dia pun bertanya, kemana ibunya akan pergi? Tapi sang ibu mengatakan, kalau dia tidak pergi kemana-mana. Malam harinya, ternyata Mutu bunuh diri dengan membakar dirinya sendiri. Firuman berusaha menolong ibunya tapi warga menghentikannya, karena itu sangat berbahaya. Paman Pandian dan Balu yang baru datang, mereka menangis tanpa bisa berbuat apapun. Setelah kejadian itu, Muniandi dan Kutalam ingin mengambil Firuman dari Pandian, karena dengan begitu semua harta warisan milik istrinya akan menjadi miliknya. Tapi Pandian tidak akan membiarkan hal itu sampai terjadi. Dia bisa saja membunuh Muniandi dan masuk penjara, tapi apa yang terjadi dengan Firuman jika tanpa dirinya? Setelah menceritakan itu semua kepada Tin dan kakaknya, Pandian meminta mereka untuk membantunya, agar membawa ayah dan kakak Firuman ke tempat ibunya meninggal, karena itu keinginan Firuman. Keesokan harinya, Muniandi dan warga mengadakan rapat atas masalah Mutu yang belum bisa melunasi mahar pernikahannya dengan Selvam. Muniandi meminta Mutu untuk segera melunasinya sekarang juga, atau jika tidak dia akan memisahkan mereka. Tidak lama kemudian Firuman datang, dia mencoba menyelesaikan masalah tersebut. Dia meminta Selvam untuk pergi membawa anak dan istrinya pergi dari sana, tidak perlu mendengar apa kata ayahnya. Muniandi menjadi kesal karena Firuman berusaha menghasut Selvam. Lalu dia mengancam, jika Selvam pergi, maka dia tidak akan mendapat 1% pun dari harta warisannya. Firuman kembali meminta Selvam untuk membawa istri dan anaknya pergi dari sana, jika menolak maka dengan terpaksa dia akan menghajarnya bersama anak buah ayahnya. Setelah Selvam mati, maka anak-anaknya nanti Firuman yang akan merawatnya. Sama seperti Paman Pandian, yang telah merawatnya ketika ibunya meninggal. Selvam yang merasa dirinya tertekan selama ini oleh ayahnya, dia pun membawa istri dan anaknya pergi dari sana, tanpa mendengarkan peringatan ayahnya.
Atas kepergian Selvam tersebut, jelas saja membuat Munyandi marah kepada Firuman, lalu keributan pun terjadi. Di saat keributan tidak bisa diredamkan, tiba-tiba saja Tin mencium Firuman dan itu membuat semua orang kaget dan terdiam melihatnya. Setelah kepergian Selvam, kini giliran adiknya yang ribut dengan Munyandi. Saat itu, Mutukuti meminta ayahnya untuk tanda tangan cek, karena dia akan membeli salah satu warung yang akan dilelang sore nanti, atau jika tidak orang lain yang akan mengambil warung itu. Munyandi yang masih marah pada Firuman, tentu saja dia menolak tanda tangan cek itu dan tidak membiarkan Mutukuti untuk mengambil warung pelelangan itu. Tapi Mutukuti tidak putus asa, dia pergi mencari pinjaman kepada teman ayahnya, tapi dia tidak mendapat pinjaman tanpa persetujuan dari ayahnya. Malam harinya, Mutukuti curhat pada istrinya. Hatinya terpukul, ketika banyak mengetuk pintu rumah untuk mendapat pinjaman, tapi usahanya sia-sia saja. Lalu sang istri meminta Mutukuti untuk memberitahu Firuman tentang masalah mereka, siapa tahu dia bisa memberikan pinjaman. Tapi Mutukuti menolak dan merasa malu, karena dulu pernah mengusir Firuman dari sana ketika dia ingin makan di warung kakaknya sendiri. Itu ia lakukan karena takut dengan ayahnya. Ternyata Firuman mendengar percakapan mereka, lalu dia mengajak Mutukuti untuk berbaikan, karena dia tidak ingin orang-orang menjelekkan ibunya karena tidak bisa mendidik anak dengan baik. Firuman meminta Mutukuti untuk memberitahukan warung mana yang dia inginkan di pasar. Jangankan uang, kepalanya pun ia gadaikan untuk mendapatkan apa yang kakaknya inginkan. Mutukuti yang mendengar itu membuatnya menangis, dan menyesali perbuatannya selama ini. Keesokan harinya, Munyandi mendatangi seorang pria bernama Sonapana. Munyandi menyuruh pria tersebut untuk melakukan tawaran di atas Firuman, karena dia tidak ingin Mutukuti dan Firuman yang mendapatkan pelelangan itu. Sonapana langsung menjalankan rencananya, dia mengurung semua orang yang akan menjadi saingannya. Setelah itu, mereka mencari Mutukuti dan Firuman, tapi saat itu Firuman yang menyadari Sonapana sedang mencarinya, dia meminta Mutukuti untuk kabur terpisah, karena Sonapana akan mengejarnya. Setibanya di suatu tempat, Firuman mengurung mereka di sana yang dibantu oleh temannya. Firuman meminta mereka untuk tetap di sana sampai pelelangan itu selesai. Karena tidak ada saingan, akhirnya warung yang dilelang tersebut menjadi milik Mutukuti sepenuhnya. Sedangkan di tempat lain, Munyandi mendatangi Sonapana dan memarahinya karena dia tidak bisa memenangkan pelelangan itu. Munyandi tidak terima jika Mutukuti berhasil mendapatkan warung itu, dia kembali menyuruh Sonapana untuk menghajar Firuman dan merusak warung milik Mutukuti. Tanpa membuang banyak waktu, Sonapana dan anak buahnya langsung pergi ke warung Mutukuti dan membuat keributan di sana. Tapi Firuman yang ada di tempat tersebut, dia tidak membiarkan itu terjadi. Setelah menghajar mereka semua, Sonapana dan anak buahnya masuk rumah sakit. Tidak lama kemudian, Munyandi datang dan mengejek mereka karena tidak bisa melawan Firuman. Sebelum pergi, Munyandi memberikan sari kepada mereka, karena menurutnya mereka semua seperti wanita yang tidak bisa mengalahkan satu orang. Sonapana sakit hati mendengar itu, lalu dia berjanji akan membunuh Firuman di depan ayahnya suatu hari nanti. Singkat cerita, Tin yang tidak bisa melunasi mahar kakaknya, dengan terpaksa Munyandi mengusir mereka dari rumahnya. Setelah itu, Paman Pandian mengajak Tin dan ayahnya tinggal bersama mereka. Firuman yang baru mengetahui hal itu tentu saja membuatnya senang, karena wanita yang dicintainya tinggal bersamanya. Suatu ketika, pada saat Firuman dan Tin sedang makan di salah satu lesehan, mereka tidak sengaja bertemu dengan kakaknya bernama Elango. Ternyata, Elango sudah lama pacaran selama 4 tahun dengan kekasihnya, tapi sampai sekarang ini dia belum berani memberitahu ayahnya, karena dia takut hubungan mereka tidak akan disetujui.
Lalu Firuman ingin membantu kakaknya, dia menyuruh Elango menamparnya dengan keras, di saat pelayan di sana melihatnya. Setelah kejadian itu, ternyata rencana Firuman berhasil. Kabar Elango menampar Firuman sampai di telinga Munyandi dan itu membuatnya bangga, karena hanya dia yang berani menampar Firuman. Munyandi juga tahu kalau Elango sudah punya pacar, dan ternyata pacarnya itu merupakan anak dari MLA, salah satu orang kaya di sana. Tentu saja mengetahui hal itu membuat Munyandi senang, karena jika Elango menikah dengan anak MLA, maka kekayaannya akan bertambah. Setelah itu, Munyandi mengajak ibunya pergi ke rumah MLA untuk membahas pernikahan mereka. Tapi setibanya di sana lamaran Munyandi ditolak, karena MLA sudah tahu sifat asli Munyandi. Dia tidak akan pernah menikahkan anaknya dengan Elango. Tidak lama kemudian Firuman datang, dia meminta Elango untuk membawa kekasihnya kabur, jika MLA tidak menerima lamarannya. MLA mengatakan, dia menolak lamaran itu karena Munyandi yang memintanya, tapi jika Firuman sendiri yang memintanya, maka dia akan menerimanya. MLA menerima lamaran tersebut, karena dulu Firuman pernah menyelamatkan anaknya dari kejaran para preman yang ingin membunuhnya. Andai saja saat itu Firuman tidak datang tepat waktu, maka para preman itu sudah membunuh anaknya. Dia menerima lamaran tersebut, sebagai ucapan terima kasih karena telah menyelamatkan anaknya. Akhirnya lamaran tersebut diterima dan itu membuat semua orang senang, tapi tidak dengan Munyandi, dia justru merasa dipermalukan oleh Firuman. Saat di rumah, Munyandi yang kesal, dia tidak setuju jika Elango menikah dengan anak MLA, dia bisa mencarikan gadis yang lebih dari itu. Jika menolak, maka Elango tidak akan mendapat sepersen pun dari hartanya. Elango yang cinta mati dengan kekasihnya, dia menolak menikah dengan gadis pilihan ayahnya, sebelum dia diusir oleh ayahnya, lebih baik dia sendiri yang pergi dari sana. Setelah itu, Elango berkumpul dengan Firuman dan yang lainnya. Munyandi semakin terpojok, kini semua anak-anaknya pergi meninggalkannya, dan sekarang dia hanya tinggal bersama ibunya. Munyandi tidak habis akal, dia memanfaatkan surat tanah peninggalan almarhum istrinya yang telah ditanda tangani oleh Firuman beberapa waktu lalu. Dia menyuruh Kutalam dan antek-anteknya mengusir Firuman dan Pandian dari sana, karena tanah tersebut sekarang menjadi miliknya. Firuman yang merasa itu kesalahannya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia juga minta maaf kepada semua orang, karena telah tanda tangan dan memberikan tanah ibunya kepada Munyandi, tanpa sepengetahuan mereka. Ternyata di belakang Munyandi, Kutalam dan anaknya ingin mengkhianatinya, mereka akan mengadu domba antara Firuman dengan ayahnya. Maka dengan begitu tanah milik Munyandi akan menjadi milik mereka. Setelah itu Sambadayan menelpon Firuman, dia berpura-pura memesan tenda, karena kerabatnya ada yang meninggal. Tapi setibanya di tempat yang dimaksud, tidak ada siapa-siapa di sana. Ternyata, Firuman dijebak oleh Sambadayan dan ayahnya. Tanpa membuang banyak waktu, Sambadayan dan anak buahnya langsung menghajar Firuman. Secara diam-diam, teman Firuman merekam aksi tersebut dan memperlihatkannya kepada Munyandi. Ternyata sebelumnya Kutalam dan Munyandi telah membuat kesepakatan, jika Sambadayan bisa menghajar Firuman, maka tanah yang telah ditanda tangani oleh Firuman sebelumnya, akan menjadi milik mereka. Tapi Munyandi tidak mengetahui rencana Kutalam dan Sambadayan yang sebenarnya, bahwa mereka telah mengirim orang untuk membunuhnya. Tapi berkat Firuman, Munyandi bisa diselamatkan. Firuman sengaja memperlihatkan dirinya dihajar kepada Munyandi, karena dia tahu ayahnya akan meninggalkan apapun demi melihat dirinya dihajar. Sedangkan di tempat lain, Kutalam dan Sambadayan juga mengirim orang untuk membunuh Pandian, tapi dengan mudah Pandian mengalahkan mereka semua. Setelah menghajar mereka semua, Pandian pergi menemui Munyandi dan memberitahukan kelicikan Kutalam dan anaknya selama ini. Ternyata Kutalam sengaja menyembunyikan Munyandi di gudang, dan menyuruh orang untuk membunuhnya. Tapi untung saja Firuman dengan cepat menyelamatkannya, dengan mengirim video ketika dia sedang dihajar. Maka dengan begitu, Munyandi bisa selamat dari orang suruhan Kutalam. Setelah kepergian Pandian, tiba-tiba saja Munyandi pingsan dan langsung dilarikan ke rumah sakit.
Di sana dokter mengabarkan bahwa kedua ginjal Muniandi telah rusak karena terlalu banyak minum miras. Tapi dengan santainya Muniandi menyuruh dokter untuk transplantasi, karena ginjal bisa dibeli dengan uang berapapun yang dia inginkan. Kemudian, dokter menunjukkan ke arah pasien di samping Muniandi, kalau pria itu mengalami penyakit yang sama dengannya, tapi tidak ada satupun dari anaknya yang mau mendonorkan ginjal untuk ayahnya, karena pria tersebut jahat kepada anaknya. Setelah itu, si nenek memberitahu keempat cucunya, kalau ayah mereka masuk rumah sakit dan membutuhkan donor ginjal. Singkat cerita, akhirnya operasi Muniandi berjalan dengan lancar, tapi ginjal yang berhasil didonorkan bukan dari ketiga anaknya, melainkan ginjal balu. Karena ginjal dari ketiga anaknya tersebut, golongan darah mereka tidak ada yang cocok, maka donor ginjal tidak bisa dilakukan. Muniandi menangis, ketika dia teringat akan masa lalunya yang tidak merestui hubungan adiknya dengan balu waktu itu. Ternyata di sana, hanya Firman yang tidak hadir, karena dia takut ayahnya tidak akan bisa menerima kehadirannya di sana. Malam harinya, ketika semua orang terlelap tidur, Muniandi diam-diam pergi ke rumah Firman untuk menemui anaknya. Tapi saat itu Firman tidak ada di sana. Tidak lama kemudian, Sonapana dan anak buahnya datang, mereka berencana akan membunuh Firman dengan membakarnya di rumah. Muniandi yang mengetahui hal itu, dia berpura-pura tidur di sana, agar mereka mengira bahwa dia adalah Firman. Tapi pada saat rumah tersebut dibakar, tiba-tiba saja Firman datang dan itu membuat Sonapana heran, siapa orang yang telah mereka bakar di dalam rumah. Lalu salah satu dari mereka mengecek ke dalam, dan ternyata dia adalah Muniandi. Firman yang mengetahui di dalam itu ayahnya, dia segera menyelamatkannya meski sempat dihadang oleh Sonapana dan anak buahnya. Setelah menghajar mereka semua, Firman segera berlari ke dalam dan menyelamatkan ayahnya. Awalnya ayahnya menolak, namun Firman memaksa dan membopong ayahnya keluar. Setelah itu, Muniandi minta maaf pada Firman, dia menyadari kesalahannya selama ini. Dia berpikir dengan diam dan membiarkan dirinya terbakar di kobaran api itu, akan membuatnya merasakan sakit yang diderita istri dan adiknya dulu. Firman akhirnya merasa lega ketika ayahnya mau mengakui kesalahannya selama ini. Karena ayahnya sudah datang ke pemakaman ibunya, Firman mengungkapkan perasaannya, bahwa selama ini dia sangat menyayangi ayahnya. Hanya saja selama ini dia tidak bisa memberitahu perasaan itu, karena ayahnya tidak pernah menyadari akan kesalahannya. Akhirnya Firman dan ayahnya saling memaafkan dan kembali bersama. Di akhir film, kita diperlihatkan pernikahan Firman dengan Tin, dan kakaknya Elango menikah dengan kekasihnya, dan film pun berakhir.